Ya, salam buat kita semuanya. Selamat sore. Kita akan mulai ibadah kita karena Bapak Pendeta Komion masih dalam perjalanan dari mall ke rumah. Ini hambanya sudah muncul. Salam Pak Pendeta Komingguan. Ya, shalom Pak Derison, teman-teman semua, shalom. Saya masih di tempat ini, baju anak ini, anak-anak mantu saya mau beliin buat anaknya baju. Mohon maaf ya teman-teman, ibadah saya ikut aja ya, dengar ya. Tuhan berkati semuanya. Ya, tapi nanti katanya ingat kalau jadi rapat Pak. Oh ya, nanti coba lihat saya pulangnya jam berapa ini ya. Saya sih udah atur, kalau enggak ya paling rapatnya minggu, paling minggu. Sebentar aja sih rapatnya supaya teman-teman bisa tahu kita untuk urutannya seperti apa gitu. Ya. Mohon maaf ya teman-teman semuanya ya. Tuhan berkati ya. Oke, kita mulai. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat sore hari ini. Kami kembali dapat bertemu dari berbagai daerah, berbagai gereja, berbagai suku. Kami dapat bersatu memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau hadir, bertata di atas segala pujian penyembahan kami. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami dengan segenap hati, segenap jiwa Tuhan, dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan diberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah kami pada saat sore hari ini. Haleluya. Kita memuji Tuhan, Allah sumber kuat kita. Tiada yang bisa kita harapkan selain daripada Allah yang menjadi sumber kuat kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Dalam Tuhan pasti ada kekuatan, karena Allah yang menjadikan kita, Allah yang memberikan kehidupan, bahkan Allah yang memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Ya, mohon maaf ada gangguan teknis sebentar. Kita akan masuk dalam ibadah ini. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Kita katakan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan, biar awan kemuliaan-Mu turun dan memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Yesus. Jika kami memuji menyembah Engkau, Kau bersemayam di pujian penyembahan kami. Kau
lawat kami yang berkumpul saat ini Tuhan, merasakan hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, kami percaya Tuhan, bahwa bukan secara kebetulan kami bertemu, tapi Engkau melawat kami, memberkati kami, bahkan menguatkan kami semuanya Tuhan. Karena itu kami rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi hati kami semuanya Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat sore hari ini atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang menyatu kami. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir, memenuhi hati kami semuanya. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Joni Iskandar Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, akan memberkati kami semuanya yang hadir maupun yang akan hadir Tuhan. Tuhan, biarlah dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ibadah ini. Engkau yang ambil alih dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Teman-teman kami yang belum hadir juga Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan segala yang menghalangi mereka, bahkan yang mengikuti dalam perjalanan, kiranya Engkau lindungi dan jagai Tuhan. Peralatan yang kami pakai dan kami gunakan, baik handphone, baik itu laptop dan semuanya, dan jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Joni Iskandar bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Kita katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Haleluya. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, silakan hambanya Pak Jody Iskandar. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih Pak Derikson yang sudah memimpin kita sebagai puji-pujian. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom alaihim. Kalau saudara kita yang Muslim mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suara saya apa bisa didengar dengan baik? Jelas, Oke. jelas Pak Doni. Jelas. Baik, terima kasih. Sebelum kita buka dengan doa, saya juga ingin menyanyikan sebuah lagu, yaitu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Kita mengundang Roh Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin. Ya, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, agar aku tidak tersesat untuk mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Segala karunia dan kasih-Mu yang besar, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, agar supaya apa yang hamba sampaikan bukan berasal dari hamba sendiri, tetapi Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba. Ya Tuhan, urapi kami semua, agar supaya kami juga boleh menyimak, mendengar dengan baik apa yang akan Engkau sampaikan kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengambil, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala dan juga Pak Hendra sebagai Wakil Gembala yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore menjelang malam ini. Ya, seperti yang sudah tertera di dalam undangan, hari ini saya mengambil judul dengan tema keuntungan menjadi pengikut Kristus, atau dalam bahasa Inggrisnya the advantage of being a follower of Christ. Apakah benar ada keuntungan menjadi pengikut Kristus? Mari kita bersama-sama untuk pelajari di sini ya. Saya ambil dari bacaan Filipi 1 ayat 21 yang mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Kata-kata ini diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan pernah juga viral ya, di negara kita di Indonesia karena diucapkan oleh seorang mantan gubernur DKI yaitu Bapak Ahok ya, yang juga mengutip apa yang diucapkan oleh Paulus ini ya, bahwa mati adalah keuntungan. Ya, kita tidak akan bicara masalah itu, tapi mari kita sama-sama untuk belajar. Sebenarnya ada berapa banyak keuntungan jika kita menuruti perintah dan prinsip Tuhan Yesus. Ya, ini yang kita mau coba untuk pelajari ya. Setiap nasihat atau prinsip dan perintah Tuhan Yesus itu memberi seseorang berkat yang luar biasa. Amin. Seorang pemenang lotre terbesar sekalipun di dalam sejarah tidak jauh ya dibandingkan dengan berkat Tuhan yang melimpah untuk anak-anaknya yang taat. Betul. Jadi mari kita coba mempelajari beberapa keuntungan yang didapat dari mengikuti aturan Yesus. Yang pertama adalah Yesus selalu sebagai teman kita yang abadi. Seperti dikatakan di Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Jadi kita harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Itu dia akan selalu menjadi teman kita yang abadi. Kalau teman duniawi mungkin bisa meninggalkan kita, bisa mengecewakan kita, ya kan? Tapi kalau Tuhan Yesus adalah teman abadi sampai kita dipanggil pulang nanti. Yang kedua adalah bebas dari perasaan bersalah dan ketakutan. Seperti tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Jadi kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, jangan ada ketakutan lagi. Karena kalau kita ketakutan itu berarti ada hukumannya ya katanya. Dan barang siapa takut dia tidak sempurna di dalam kasih Kristus. Itulah yang menunjukkan bahwa bebas dari perasaan bersalah dan ketakutan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, adalah ketenangan pikiran. Seperti yang tertulis di Yesaya 32 ayat 17, ya, di mana dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Amin. Jadi ada ketenangan pikiran. Ya. Yang keempat adalah kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Apa itu? Di Pengkhotbah 8 ayat 15 dikatakan, oleh sebab itu aku memuji kesukaan karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itulah yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Jadi kebahagiaan yang tidak terlukiskan ya. Itu yang dimaksud di Pengkhotbah 8 ayat 15. Yang kelima adalah kesehatan yang lebih baik dan umur panjang. Apa benar? Mari kita lihat ayatnya ya di Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Kesembuhan juga ya. Dan aku akan menyembuhkan mereka
dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Itu yang dikatakan di Yeremia 33 ayat 6. Jadi kalau kita mengikut Yesus itu akan diberikan kesehatan yang lebih baik dan umur yang panjang. Amin. Nah, kemudian di Amsal 3 ayat 1 dan 2 juga dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa ya. Nah, itu yang kelima mengenai kesehatan dan panjang umur. Yang keenam, yang terakhir adalah jaminan rumah tangga. Di Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat apa yang disediakan Tuhan buat kita? Kalau bukan rumah, tempat kita tinggal nanti ya. Jadi jaminan rumah di surga sudah ada. Asal kita percaya. Ya kan? Yesus membandingkan orang yang taat pada perkataannya dengan seseorang yang membangun rumah di atas fondasi yang kuat. Dikatakan di Lukas 6 ayat 47 dan 48 bahwa setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu meninggalkan menggali dalam-dalam ya, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Itu dikatakan di Lukas 6 ayat 47-48. Sorry, saya minum dulu. Dari kemarin agak batuk di mukanya. Ya. Jadi tidak cukup hanya mendengar kata-katanya saja dan setuju, tetapi kita perlu mengambil tindakan dan melakukan perintahnya. Ya kan? Dia juga berjanji dapat seperti tertulis di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Luar biasa ya. Sekali lagi, Yesus berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah keuntungan apa yang akan didapat sebagai pengikut Kristus. Jadi hampir semua orang yang berbisnis pasti mencari keuntungan, betul? Oleh karenanya banyak yang berbisnis untuk mencari mencari untung besar dengan cara yang tidak benar. Ya kalau orang berbisnis sudah pasti yang dicari adalah keuntungan ya.
Akibatnya orang banyak yang jadi membuat kejahatan, yang menjadi jahat. Contohnya, misalnya para pejabat pemerintah maupun swasta yang berubah menjadi koruptor. Yang penting dapat keuntungan besar. Tidak peduli negara dirugikan atau perusahaan dirugikan. Yang penting dapat keuntungan cuan atau profit lumayan besar. Karena kita tahu prinsip hukum dagang adalah dengan modal sekecil-kecilnya adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Jadi kalau ada kenaikan BBM, ya misalnya beberapa jam sebelumnya orang sudah mulai, sebentar. Ini ada yang antar barang, sebentar ya Pak. Sebentar Bapak Ibu mau. Sorry, bukan tangga sebelah. Ya, seperti kita ketahui bahwa setiap ada kenaikan BBM itu mobil-mobil, motor semuanya pada ngantri ya. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelum dilaksanakan kenaikan itu udah pada ngantri. Motor, mobil. Yang lebih miris lagi, mobil-mobil mewah juga ikut ngantri. Ya padahal dijatahin cuman berapa liter gitu, tapi nggak mau rugi, ya nggak mau rugi, maunya untung terus. Nah, di sini ada Pak Johan Untung, jadi untung terus ya. Jadi untung terus kalau Pak Untung. Kalau ada kenaikan BBM berapa jam sebelumnya, orang sudah pada ngantri, saudara. Ya, tadi seharusnya kan diprioritaskan buat orang-orang yang membawa kendaraan untuk nafkah, misalnya supir Grab, ya, supir Gokar, ya, motor. Nah itu kan orang-orang yang ya mengejar setoran istilahnya. Harusnya diprioritaskan. Yang mampu punya uang, kenaikan segitu kan nggak ada berarti apa-apa. Jadi sebaiknya harus mengalah, gitu ya. Ya itu salah satu contoh. Kemudian di dalam bahasa Ibrani ya, kata keuntungan itu menggunakan kata mowtar, M-O-W-T-H-A-R, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata profit, yang diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia menjadi keuntungan, laba, faedah atau kegunaan. Nah, tapi kita tidak bicara masalah laba karena yang kita bicarakan di sini adalah masalah keuntungan. Bapak Ibu yang dikasih di Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita ada 3 hal yang memberi keuntungan sebagai pengikut Kristus. Yang pertama adalah pengajaran firman atau word teaching. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah itu ya. Jadi Yesaya 48 ayat 17 mengatakan bahwa firman Tuhan yang mengajar kita dan memberi faedah yang menuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh. Kemudian di sini ada seorang pakar kepemimpinan ya bernama John Maxwell. Dia adalah seorang anak Tuhan yang banyak mengarang buku-buku
dan memberi seminar-seminar tentang kepemimpinan atau leadership. Semua buku karangan dia itu selalu bestseller, saudara. Bahkan setiap diadakan seminar, itu bisa menghadirkan, kalau mengadakan seminar yang menghadirkan dia sebagai narasumber atau pembicara, selalu dihadiri oleh ratusan, bahkan ribuan orang peserta. Ya. Banyak panitia seminar yang menghadirkan pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar kepemimpinan, pakar-pakar bisnis, dan sebagainya. Belum lagi biaya sewa gedung. Ya. Tujuan mereka adalah sebenarnya untuk mendapatkan kiat-kiat baru yang bisa menguntungkan. Nah, ini pengajaran firman. Kemudian tadi seminar Kristian, tapi kalau seminar Kristiani yang ikut kok cuma sedikit ya peminatnya. Ya. Mereka hanya bisa mencerna untuk beberapa menit atau beberapa jam saja. Ya. Selebihnya mungkin tertidur atau keluar gedung, ya, mencicipi hidangan yang sudah sediakan padahal belum waktunya untuk break ya, tapi mereka udah duluin gitu. Nah, ini yang biasa kita temui ya di dalam seminar-seminar rohani. Jadi kalau pembicara melemparkan pertanyaan juga tidak ada ya reaksi dari peserta, ya, ya itu mungkin entah mereka mengerti atau sama sekali tidak mengerti apa yang diajarkan dan tidak tahu mau tanya apa, ya, karena tidak memahami materinya seperti itu. Karena kebanyakan mereka lebih suka seminar segera berakhir deh, supaya bisa cepat-cepat makan siang atau bisa pulang cepat gitu ya. Jadi percuma mengikuti seminar tapi tidak mendapatkan apa-apa seperti itu. Padahal melalui firman-Nya itu mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang memberi keuntungan. Dan kita harus melatih diri untuk membaca Alkitab setiap hari, terlebih sebelum beraktivitas. Alangkah baiknya juga kalau kita mencatat setiap khotbah, baca buku, rohani, dan sebagainya. Karena semua itu memberikan keuntungan bagi kita, khususnya pengetahuan rohani kita. Ya. John Maxwell sendiri berbicara di hadapan para CEO, ya, CEO perusahaan besar, bahwa sumber segala pengetahuan tentang kepemimpinan dan lain-lain adalah Alkitab, katanya. Oke, sebentar. Saya terus.
Kenapa Pak Joni berhenti nih? Shalom Pak Joni. Shalom Pak Joni. Nggak ada suaranya. Sepertinya ada masalah dengan sinyal ini. Tapi muncul gambarnya tuh. Iya, Mak. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Ini mau Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh ada isi baju ada baju hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Silakan Pak Joni. Ya, mohon maaf tadi ada dari Indomaret anak saya pesan nggak ada yang buka pintu jadi saya. Maaf ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya ulang lagi tadi John Maxwell sering berbicara di hadapan para CEO perusahaan besar bahwa sumber segala pengetahuan tentang kepemimpinan dan lain-lain itu ada di dalam Alkitab katanya ya. Jadi melalui Alkitab Tuhan memberikan pengajaran kepada kita yang akan menuntun kita agar tidak cilaka, tidak menyeleweng, dan selalu berada di jalan yang benar. Oleh karenanya maka Alkitab adalah top bestseller. Ya. Di mana-mana Alkitab itu adalah buku yang paling laku terjual. Ya. Jadi Alkitab membuat karakter kita sama dengan karakter Kristus, yaitu suka berdamai, tidak melakukan kekerasan, tidak merugikan orang lain, dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ibadah atau worship. Jadi latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu yang dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 8. Jadi latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung baik untuk hidup maupun untuk sekarang maupun yang akan datang. Yang selanjutnya ibadah adalah kontak kita dengan Tuhan atau mendekat kepada Tuhan. Kalau pengajaran Tuhan adalah dari Tuhan kepada kita, ya. Tapi ibadah adalah dari kita
untuk Tuhan. Sebetulnya seperti itu. Memuji Tuhan, ya. Kemarin juga sudah dibahaskan, memuji Tuhan, berdoa, dan menyembah, itu adalah ibadah. Ibadah membuat keuntungan di dalam segala hal, baik untuk hidup kita sekarang dan hidup yang akan datang. Karena itu, perbanyaklah ibadah dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ibadah harus dilatih. Ya. Dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 7b. Memutar musik ya, ibadah itu harus dilatih ya. Kita juga kadang-kadang bisa memutar musik rohani waktu nyetir ya, misalnya. Waktu mendengarkan khotbah di mobil, khotbah hamba Tuhan, itu juga termasuk ibadah. Jadi saat kita bisa kontak dengan Tuhan, itu artinya ibadah. Ibadah juga merupakan fitness center dari kerohanian kita. Kenapa dikatakan fitness center? Janganlah kita memakan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Jadi bukan fisik aja yang bisa fitness ya, tapi rohani kita juga harus di fitness ya, dilatih. Yang ketiga adalah memberi atau give. Dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 15 sampai 17 bahwa kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan, hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukannya pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ya, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang tidak hitung-hitungan membantu pelayanan Paulus. Mereka tetap membantu Paulus sekalipun tempat pelayanan Paulus itu berpindah-pindah. Ya. Ya, Paulus bersyukur mereka memberi dan menyediakan kebutuhan hamba Tuhan. Tapi Paulus lebih bersyukur lagi sebab dengan pemberian jemaat Filipi mereka semakin beruntung. Beruntung ya. Dan diberkati. Beruntung dan diberkati. Jemaat Filipi mendapatkan keuntungan besar melalui persembahan dan bantuan mereka. Jadi Bapak Ibu, di sini diingatkan kalau ada hamba-hamba Tuhan yang ingin melakukan pelayanan ke desa-desa, ke daerah-daerah, itu dibantu ya. Kalau bisa kita bantu. Karena dikatakan di sini seperti yang terjadi di Tesalonika, Filipi. Di Filipi ini, jemaat di Filipi, mereka beruntung malah. Ya mungkin bisa berupa penyediaan fasilitas ya, untuk hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Nah, ini yang disebut memberi atau give. Terus dikatakan juga oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, kini aku menerima semua yang perlu dari kamu, daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah.
Filipi 4 ayat 18. Jadi saya yakin kita tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Maka Tuhan juga pasti berbuat demikian, bahkan lebih kepada kita. Amin. Ya. Saya juga ingin mengutip kemarin posting yang diposting oleh Pak Gembala ya, mengenai rasa cukup. Nah, ini berkaitan juga dengan keuntungan. Di 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ya kan? Ya, kadang-kadang setiap orang, tiap orang banyak yang merasa tidak pernah puas. Ya kan? Tidak pernah puas. Semua ingin dimiliki. Sehingga tidak baik, tidak bisa melihat kemampuannya untuk menghadapi apa yang ada di depan matanya. Ya, dia tahu dia tidak mampu, tapi dia ingin gitu ya. Tidak ada rasa puas. Sebenarnya mereka sudah memiliki berkat, berlimpah, tetapi melihat orang lain yang lebih hebat dari dia juga menginginkannya. Nah, marilah kita sadari dan marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa cukup. Maka dia akan memberikan keuntungan, saudaraku. Besar ya, bagi orang yang percaya dan selalu mengucap syukur kepadanya. Amin. Jadi tetap semangat. Salam damai sejahtera penuh sukacita. Sebagai kesimpulan dan penutup, kalau kita tahu menghargai firman Tuhan, kita tahu bagaimana kita beribadah, kita tahu bagaimana kita harus mengucap syukur, dan kita tahu untuk memberi, maka kita pasti memperoleh banyak keuntungan. Amin. Sekian dari saya, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya tutup dengan doa, saya akan nyanyikan sebuah lagu dulu. Oh enggak, langsung aja ya sebentar. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena pada sore menjelang malam ini, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman. Firman-Mu yang selalu memberikan kami pencerahan. Pada hari ini kami belajar untuk memahami apa keuntungan kami sebagai pengikut-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, semuanya itu akan kami peroleh. Asalkan kami percaya bahwa penyertaan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar bersama tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus beribadah, bagaimana kami harus bersyukur, bagaimana kami juga harus memberi pada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Karena Engkau tidak pernah berhutang, Engkau pasti akan mengembalikan berlipat kali ganda dari apa yang sudah kami berikan. Itulah doa kami Tuhan, kami ingin sempurnakan doa kami dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami dengan sambil bernyanyi.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Derikson. Ya, terima kasih buat hambanya Bapak Joni Iskandar buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Sebelum bincang-bincang, kita akan berdoa syafaat. Nanti kami mohon kepada Ibu Heti Simanjuntak ya, habis satu pujian kita mimpin doa syafaat ya Ibu Pendeta Heti ya. Salam Ibu Pendeta Heti. Ya, ya. Kita angkat pujian dan kita berdoa syafaat. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan terang, hidup dalam jalan kemuliaan-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari kita ucapkan berkat bagi Indonesia. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar
firman Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Dari bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Silakan Bu. Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Yesus Kristus, Allah kami yang cukup luar biasa senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk sabda-Mu firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Joni ya Bapak. Sebentar kami Tuhan akan berbincang-bincang tentang firman yang telah disampaikan Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Apapun nanti kami akan bicarakan Tuhan, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Atas diskusi kami Tuhan, kami yakin dan percaya roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bapak terima kasih untuk Pak Joni Tuhan Iskandar yang telah menyampaikan. Kau berkati Tuhan pelayanannya, Kau berkati Tuhan usahanya, Kau berkati pekerjaan, Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Kau berkati juga kesehatannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa yang ada di FM ini Tuhan. Jikalau mereka Tuhan di dalam pemulihan, kami berdoa untuk Pak Gembala Pak Kongming, dan juga untuk Pak Pendeta Hendra Winata Tuhan, dan juga yang lainnya yang tidak hamba sebutkan namanya Tuhan. Jikalau mereka di dalam pemulihan, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan di dalam pemulihan itu Tuhan iman setia kepadamu Tuhan. Setiap langkah mereka, setiap doa mereka Tuhan, mereka di dalam proses pemulihan ada campur tangan di sana melalui obat yang mereka minum Tuhan, apapun itu Tuhan. Jikalau mereka menyerahkan itu menjadi sumber kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga seluruh keluarga-keluarga mereka, anak cucu yang menjadi penyemangat, menjadi mensupport di dalam pemulihan Bapak-bapak yang terkasih ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga mereka Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, di antara kami juga Tuhan ada masalah problema baik di usaha, baik di rumah tangga, baik di pekerjaan, baik di ada keadaan ekonomi Tuhan Yesus. Kami berserah kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Maha Pencipta, Maha Kuasa atas segala kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan, keluarga-keluarga yang tidak bersama-sama dengan hari ini bersama kami hadir di FM ini Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan di dalam segala apapun yang mereka lakukan. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, banyak hal lagi yang Tuhan kami mohonkan kepada Engkau. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan Yesus mengetahui segala pergumulan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk FM ini Tuhan. Melalui FM ini Tuhan banyak orang-orang yang terberkati Tuhan. Melalui pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang telah disalurkan melalui FM ini. Kiranya FM ini Tuhan menjadi wadah Tuhan, menjadi berkat dimanapun setiap orang yang mendengarkan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami, setiap kami yang ada di sini Tuhan. Di mana Tuhan besok hari Minggu, tentu kami dipertemukan dengan pelayanan-pelayanan kami di gereja kami masing-masing. Roh Kudus-Mu Tuhan persiapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami fokus Tuhan untuk melayani Engkau dimanapun telah Tuhan tunjukkan kami melayani. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah Tuhan. Di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan sentuhan, yang membutuhkan dana, yang membutuhkan dukungan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang begitu setia memberikan hidup mereka Tuhan untuk melayani di daerah-daerah Bapa. Kau berkati rumah tangga mereka. Kau cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan dari mulai Bapak Presiden sampai ke tingkat RT Tuhan. Tuhan, kami adalah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Berseru kiranya Tuhan di negara kami, negara Republik Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, boleh kami saling menghormati, saling menghargai. Di mana Tuhan kami akhir-akhir ini Tuhan, tidak lagi kami memiliki Tuhan. Di sekolah-sekolahan lain, terutama hamba berdoa untuk sekolah-sekolah negeri Tuhan Yesus. Mereka tidak mengajarkan lagi tentang pendidikan moral Pancasila itu Tuhan. Bahwa kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai ideologi nasional itu Pancasila Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jamah Menteri Pendidikan Tuhan, supaya program pendidikan itu nanti boleh tertata dengan baik. Ada di sana mereka belajari moral, karena belajar moral adalah salah satu dasar keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin, para seluruh menteri-menteri Tuhan Yesus. Di mana Tuhan sebentar akan pergantian pemimpin kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya juga Bapak Presiden Jokowi Tuhan, Kau pakai selama beliau memimpin Tuhan, boleh berdampak positif Tuhan. Kami boleh merasakan itu Tuhan. Terutama pembangunan-pembangunan di daerah-daerah Tuhan. Kiranya juga orang-orang yang tinggal di daerah Tuhan Yesus, mereka boleh melakukan apa yang telah diterapkan oleh Bapak Presiden kami Tuhan. Di dalam pembangunan Tuhan, supaya mereka juga Tuhan merawat bukan merusak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Masih banyak hal Tuhan permohonan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Satu hati, satu jiwa kami di sini Tuhan. Satu pikir berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh acara FM ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Pribadi lepas pribadi yang telah Kau percayakan untuk melayani dimanapun kami berada ya Bapa, sesuai dengan karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami Bapa, supaya kami bertanggung jawab, benar-benar bertanggung jawab, bukan hanya sekedar pelayanan begitu saja demi keakuannya, tapi demi kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berbincang-bincang. Kami kembalikan Tuhan ke acara FM di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya
kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hamba serahkan kepada Pak Derikson. Ya, Amin. silakan Pak Pendeta Johan Untung untuk doa berkat, Pak. Baik. Mari Bapak Ibu, kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Bapa di sorga. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami FM dari awal sampai akhir. Sekarang kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami ya Bapa. Terimalah damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, cucu-cucumu, kesehatanmu, pelayananmu, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu membuat berhasil. Akan keluar masukmu Tuhan memberkati engkau, dan apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau perkatakan, ada mujizat Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai Maranatha Yesus akan kembali menjemput saudara dan saya mengasihinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. 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 Kita percaya bahwa doa-doa kita telah dikabulkan oleh Tuhan. Dan terima kasih buat hambanya Pak Joni Iskandar yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Ya, silakan Ibu Lydia, mana tadi Ibu Lydia? Pak Yandi Iya, Pak Wijaya. Puji. Iya, Bu Lydia, silakan Iya. Bu Lydia. Pak Yandi, Ya, saya juga mic-nya ditutup sebentar, Pak. mobil. Tadi naik mobil dari Cilegon habis kondangan ya. Tapi dengar sedikit-sedikit, saya nggak terlalu banyak ngedengar juga. Saya pengen dengar Pak Joni punya khotbah. Ya puji Tuhan Pak Joni. Nggak terlalu dengar sekali ya, puji Tuhan. Tuhan tolong. Temanya apa tuh Pak Derikson? Keuntungan mengikut Kristus dari Filipi 1 ayat 21 yang mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, kita kembali ya ayat itu lagi corona itu ya. Hidup